Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha pagi hari ini? Alhamdulillah, insya Allah kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan soleha, kali ini kita belajar matematika. Sebelumnya, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Anak soleh dan soleha, kali ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada dua cara di sini. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan mengubah penyebut. Ingat ya, penyebut itu angka yang berada di bawahnya. Mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Contohnya seperti ini. 3/5. Ya, kita ubah menjadi desimal. Caranya 3/5 penyebutnya dibikin menjadi 10. Berarti dikali berapa? 10 dibagi 5, 2. Berarti 5-nya kita kali dengan 2. Kalau penyebutnya dikali 2, maka yang atas pembilangnya juga dikali 2, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti 6/10. Kalau sudah 6/10, maka kita bisa tinggal membuat menjadi bilangan desimal, yaitu 0,6. Pembilang dan penyebutnya dikali dengan 2. Ingat ya. Nah, contoh yang lain, 1/4. 1/4 dibentuk menjadi desimal, yaitu dengan cara 4 dikali berapa biar 100. Kita buat 100 ya. Karena kalau dibuat 10 pasti tidak bisa. Jadi kita buat 100. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Maka pembilangnya juga dikali 25. Ya, pembilang dan penyebut sama-sama dikali 25. 1 dikali 25 sama dengan 25. 4 dikali 25 sama dengan 0,25. Mudah ya sayang ya. Nah, ini adalah cara pertama. Untuk cara yang keduanya, kalian bisa perhatikan lagi di sini 3/5 sama dengan 3 dibagi 5. Ini lewat susun panjang ya, susun ke bawah ya. Lewat susun ke bawahnya. 5 dibagi 3 tidak bisa. 3 dibagi 5 tidak bisa, kita tambahkan 0. Ya, kalau 3 ditambahkan 0 menjadi 30. Jika sudah jadi 30, maka bilangannya ditambahin 0 ya awalnya. 0, ya. Terus 30 dibagi 5 hasilnya 6. Berarti 0,6. Paham sampai situ sayang? Selanjutnya yaitu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebutnya 10, 100, 1000 dan seterusnya. Seperti tadi ya, penyebutnya harus dibuat jadi 10, 1000, 100 dan 1000 dan seterusnya. Pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi penyebut 1000 dan seterusnya. Lalu sederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana. Seperti ini contohnya. 0,75 sama dengan 75/100. Nah, kalau sudah per 100 kita bagi deh. Ya, kita bagi di sini bagi 25 karena 25 bisa dibagi 75 dan bisa dibagi 100. 75 dibagi 25 3, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Selanjutnya 0,625. 625 di sini dibagi 1000. Ya, karena di belakang angka ada 3 angka, maka kita bagi 1000. Kalau tadi kan di belakang koma ada 2 angka. Ya, jadi dibagi 100, 0,75. Kalau yang kedua ini di belakang koma ada 3 angka. Berarti kalau 3 angka berarti 1000.
1000. Ingat ya. Nah, 625 per 1000 dibagi berapa? Yang sama-sama bisa dibagi. Ya, dibagi 125. Dibagi 125. Yang 625 dibagi 125 sama dengan 5. 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Sudah paham sampai sini sayang? Ya, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal ya. Mengubah pecahan menjadi desimal. Contohnya 1/5. 1/5 kita ubah menjadi desimal. Maka 1/5 kita kali. Dikali berapa? Biar penyebutnya 10. 10 dibagi 5. Ya, 2. Berarti dikali 2. Kalau penyebutnya sudah dikali 2, maka atasnya juga harus dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan, betul, 2. Jadi 2/10. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya kita tinggal bentuk jadi desimalnya. Nolnya ada 1, maka di belakang koma harus 1 angka. 0,2. Oke ya. Sekarang yang 3/4. 3/4. Kita kali berapa? Yang hasilnya 10 atau 100. Kalau 10 nggak bisa ya. Maka yang hasilnya 100. Ya. Yang hasilnya 100 adalah 25. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Maka atasnya juga dikali 25. Ya, 4 dikali 25 sama dengan 100. 3 dikali 25 adalah, ya betul, 75. Kalau bawahnya sudah 100, mudah membentuk desimalnya. 0,75. Oke, paham ya? Selanjutnya contoh mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. Gini, 0,6. Kalau dibentuk pecahannya bagaimana? 6-nya di atas per, ada berapa angka? Ya, 1 angka di belakang koma berarti 10. Ya, paham ya? Nah, kita sederhanakan. 6 dibagi berapa? Ya, yang sama-sama bisa dibagi. 6 kita bagi 2. Maka bawahnya juga dibagi 2. Oke, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti pecahannya 3/5. Selanjutnya 0,02. Nih, nolnya di belakang koma ada 2 angka. Berarti nilainya 100. Nih. Berarti di atasnya angka 2. 2/100 dibagi berapa? Agar bisa dibagi sama-sama, bisa menjadi kecil. Dibagi 2 juga. Iya, 2 dibagi 2. Berarti bawahnya juga dibagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Iya. 100 dibagi 2. Berapa sayang? Iya, betul. 100 dibagi 2 adalah 50. Paham sampai sini ya? Nah, selanjutnya kita masuki materi yang kedua. Mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Pecahan biasa menjadi persen. Caranya mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Contoh di sini 1/2. 1/2 kita ubah menjadi persen dengan cara 1/2 kita kali yang bilangannya menjadi 100. Di sini bilangan penyebutnya 2 dikali 50, maka penyebut dan pembilang juga dikali 50. Ya, 1 kali 50 sama dengan 50, 2 dikali 50 sama dengan 100. Jika bawah penyebutnya sudah 100, angka bawahnya sudah 100, berarti jumlah persenannya yaitu 50%. 50/100 sama dengan 50%. Selanjutnya 3/4. 3/4 kita kali berapa?
penyebutnya biar menjadi 100. 100 dibagi 4 yaitu 25 ya. Berarti kita kali 25. 3 dikali 25 sama dengan 75. 4 dikali 25 sama dengan 100. Maka 75 per 100 sama dengan 75 per persen. Mudah ya. Nah, selanjutnya persen menjadi pecahan biasa. Kita balik seperti ini ya. Caranya mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan, yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian kita sederhanakan. Ini lebih mudah insya Allah ya. 25%. Kita bikin pecahannya yaitu 25 per 100. Kita sederhanakan berarti kita bagi. Kita bagi yang sama ya. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4 ya. Jadi kita bagi penyebutan pembilangnya dengan angka 25, angka yang sama. Selanjutnya 40%. 40% yaitu 40 per 100. Kita bagi nih 100-nya kita kecilkan. 100 bisa dibagi 20. Terus pembilangnya 40 dibagi 20. Sama-sama ya, penyebutan pembilangnya dibagi 20. 40 dibagi 20 sama dengan 2. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Begitu juga dengan soal yang ketiga, 72%. 72% kita bentuk menjadi pecahannya bagaimana? 72 per 100. 72 kita bagi 4 sama dengan 18. 100 kita bagi 4 menjadi 25. Jadi bentuk pecahannya adalah 18 per 25. Sudah paham anak-anakku sayang? Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh lagi ya. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Kita lihat di sini ada soal 1/4. 1/4. Nah, kita kali berapa agar penyebutnya menjadi 100? 1/4. 100 dibagi 4 adalah 25. Maka yang atas juga dikali 25. 1 dikali 25 adalah 25. Paham ya? Di sini jadi udah ketahuan 25 per 100 berarti 25 per persen. Oke, sekarang yang 2 per 5. 2 per 5 ya. 2 per 5 kita bagi berapa? Kita kali berapa agar jumlahnya penyebutnya 100. 100 dibagi 5 adalah 20. Berarti di sini juga dikali 20. Oke. 20 kali 20 adalah 40. Sudah ketahuan ya. 40 per 100 berarti 40 per persen. Nah, selanjutnya juga seperti itu soal yang bawah. 25 per 100. 25% berarti 25 per 100 ya. Kita dari persen menjadi pecahan biasa. 25 per 100. Nah, kita bagi. Kalau tadi dikali, sekarang kita bagi. Kita kecilkan menjadi pecahan biasa. Kita bagi 25, kita bagi 25. 100 kita bagi 25 juga. 25 bagi 25 adalah 1. 100 dibagi 25 adalah 4. Begitu juga sebaliknya. 40% ya. 40 per 100. Kita bagi berapa biar hasilnya lebih kecil? Kita bagi bilangan yang sama. Kita bagi 10. Yang bawah juga 10. 40 dibagi 10 adalah berapa sayang? 4. 100 dibagi 10 adalah 10. Iya betul, 10. Berarti 4 per 10. Masih bisa kecil lagi? Oh iya betul, masih bisa kecil lagi ini ya. Kita bagi 2 lagi sayang. Dibagi 2, dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, seperti ini ya. Sekarang sudah tidak bisa dibagi lagi. Kalau ini tadi bisa dibagi lagi.
Ya, karena masih bisa dibagi, kita bagi lagi, dibagi 2, 4 bagi 2, 2, 10 bagi 2 adalah 5. Ya, begitu saja contoh dari Ustazah. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya, bisa melanjutkan tugas-tugas yang diberikan. Lanjutkan latihannya di latihan kelima, halaman 16 dan 17 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh lagi ya. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Kita lihat di sini ada soal 1/4. 1/4. Nah, kita kali berapa agar menyebutnya menjadi 100? 1/4. 100 dibagi 4 adalah 25. Maka yang atas juga dikali 25. 1 dikali 25 adalah 25. Paham ya? Di sini jadi udah ketahuan 25/100 berarti 25%. Oke, sekarang yang 2/5. 2/5 ya. 2/5 kita bagi berapa? Kita kali berapa agar jumlahnya penyebutnya 100. 100 dibagi 5 adalah 20. Berarti di sini juga dikali 20. Oke. 20 kali 20 adalah 40. Sudah ketahuan ya. 40/100 berarti 40%. Nah, selanjutnya juga seperti itu soal yang bawah. 25/100. 25% berarti 25/100 ya. Kita dari persen menjadi pecahan biasa. 25/100. Nah, kita bagi. Kalau tadi dikali, sekarang kita bagi. Kita kecilkan menjadi pecahan biasa, kita bagi. 25 kita bagi 25, 100 kita bagi 25 juga. 25 bagi 25 adalah 1, 100 dibagi 25 adalah 4. Begitu juga sebaliknya, 40%. Ya, 40/100. Kita bagi berapa biar hasilnya lebih kecil? Kita bagi bilangan yang sama. Kita bagi 10. Yang bawah juga 10. 40 dibagi 10 adalah berapa sayang? 4. 100 dibagi 10 adalah 10. Iya betul, 10. Berarti 4/10. Masih bisa kecil lagi? Oh iya betul, masih bisa kecil lagi ini ya. Kita bagi 2 lagi sayang. Dibagi 2, dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, seperti ini ya. Sekarang sudah tidak bisa dibagi lagi. Kalau ini tadi bisa dibagi lagi. Ya, karena masih bisa dibagi, kita bagi lagi. Dibagi 2, 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2 adalah 5. Ya, begitu saja contoh dari Ustazah. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya, bisa melanjutkan tugas-tugas yang diberikan. Lanjutkan latihannya di latihan kelima, halaman 16 dan 17 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.